Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 11 B1 SMA Negeri 1 Pangkal Pinang akan membahas mengenai materi bab 3 kita, yaitu harmonisasi dalam keberagaman. Nah, tema yang kami pilih adalah membiasakan diri dengan keberagaman, di mana materi ini emang terkesan biasa aja nih. Nah, malah terkadang orang-orang itu melupakan sesuatu yang biasa karena sudah terpaku kepada sesuatu yang luar biasa. Nah, maka kami di sini untuk mengingatkan kembali dan menjelaskan kembali kepada kalian semua para penonton kami tentang materi pembiasaan diri dengan perbedaan. Apa aja nih? Nah, kenapa kita harus membiasakan diri dengan perbedaan? Bagaimana caranya dan apa manfaatnya? Nah, video ini kami persembahkan bukan hanya untuk pelajar yang baru mempelajari atau yang sudah mempelajari, tetapi ini juga video ini kami persembahkan untuk kalian para senior yang memiliki pengalaman hidup lebih banyak. Di sini saya Elena Humaira dengan para rekan-rekan saya, yakni Anas Akbar Fadila Papin, Febri Naziha Arihani, Dimas Khalifah Hanif, Muhammad Naufal Farasya, Muhammad Fitra Nur Rahman, Muhammad Rafi Asyam, Nabil Razan Al-Rafif, dan Raditya Dia Ulhaq Malik akan menemani kalian sepanjang materi pembahasan kami. Selamat menyaksikan. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama dan pertanyaan paling dasar dalam materi ini, yaitu kenapa sih kita harus membiasakan diri dengan perbedaan? Alasan utama mengapa kita harus membiasakan diri dengan perbedaan, yang pertama mencegah konflik dan perpecahan sosial, yang kedua menciptakan suasana aman dan nyaman, yang ketiga menumbuhkan rasa empati dan saling pengertian, yang keempat meningkatkan rasa persaudaraan, yang kelima mendorong inovasi dan kreativitas, yang keenam melestarikan kekayaan budaya, yang ketujuh membangun kolaborasi yang baik. Singkatnya, membiasakan diri dengan perbedaan adalah kunci untuk menjaga persatuan, memperkokoh kebersamaan, dan menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan damai. Loh, memangnya ada apa dengan Indonesia sampai kita harus membiasakan diri dengan perbedaan? Karena Indonesia adalah negara yang dibangun di atas fondasi keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, agama, adat, dan istiadat menjadikan Indonesia secara alamiah adalah negara yang beragam. Kemudian, kebinekaan adalah tantangan sekaligus ancaman bagi Indonesia apabila tidak terjalin persatuan dan kesatuan di dalamnya. Perbedaan menjadikan Indonesia menjadi negara yang indah. Perbedaan juga tidak membuat kita untuk menyamakan segala hal, tetapi cara kita untuk menyesuaikannya sehingga Indonesia menjadi negara yang hebat dan maju untuk kedepannya. Terus, masalah apa saja yang dialami oleh banyaknya keberagaman di Indonesia? Ikut beberapa masalah yang sering dialami oleh banyaknya keberagaman di Indonesia. Yang pertama, munculnya konflik antar kelompok yang berbasis sara, seperti suku, agama, ras, dan antar golongan, yang biasanya dipicu oleh perbedaan kepentingan dan kecemburuan sosial. Yang kedua, muncul sikap terlalu berpegang pada adat dan kepercayaan yang berlebihan, sehingga menganggap budaya sendiri lebih unggul dibandingkan budaya lain. Yang ketiga, adanya benturan antara adat lokal dengan tuntunan modernisasi yang kuat. Yang keempat, kurangnya sikap toleransi dan munculnya stereotip negatif terhadap kelompok tertentu. Yang kelima, masuknya pengaruh budaya asing sehingga tanpa pemahaman budaya lokal sehingga menyebabkan lunturnya nilai-nilai luhur budaya tradisional. Nah, bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk membiasakan diri dengan keberagaman yang ada di Indonesia? Beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk membiasakan diri dalam keberagaman. Yang pertama, memahami Bhinneka Tunggal Ika. Menanamkan dalam diri bahwa perbedaan adalah kekayaan bangsa, bukan alasan untuk berpecah belah. Yang kedua, memupuk sikap toleransi dan menghormati. Dengan cara berteman tanpa membedakan, menerapkan sikap empati dan menghindari perundungan atau bullying. Yang ketiga, mempelajari dan mengapresiasi keberagaman, mempelajari budaya lain dan mencintai produk lokal. Yang keempat, gotong royong atau kerjasama.
bersedia gotong royong atau bersama dengan orang lain tanpa memandang latar belakang. Yang kelima, memanfaatkan teknologi dengan cara membaca atau menonton konten yang positif. Nah, lantas sebagai seseorang yang lebih senior, apa sih yang bisa kita lakukan? Sebagai yang lebih senior, membiasakan diri dengan keberagaman yang ada di Indonesia bukan hanya tentang beradaptasi, melainkan juga sebagai peran atau role model dalam merawat kebinekaan. Pengalaman hidup yang panjang adalah aset untuk memupuk kebijaksanaan dalam menghargai perbedaan. Yang pertama, berhenti melabeli orang lain yang berbeda dengan kita. Kedua, mempelajari budaya baru. Ketiga, menerima perubahan. Keempat, menjadi penengah. Yang kelima, berteman tanpa batas. Yang keenam, berperan aktif dalam kegiatan. Ketujuh, terbuka terhadap pendapat orang lain. Kedelapan, yang terakhir yaitu mendukung generasi muda dalam berpendapat. Nah, kira-kira apa saja sih manfaat dari membiasakan diri dengan perbedaan? Oke teman-teman, kali ini Nabil akan membahas tentang manfaat membiasakan diri dengan perbedaan. Nah, di sini ada 6, akan Nabil jelaskan. Yang pertama yaitu menciptakan kedamaian dan keharmonisan sosial. Yang kedua yaitu menambah wawasan dan cara pandang kita. Yang ketiga, ada yang tahu nih nggak apa teman-teman? Nah, yang ketiga itu yaitu menambahkan rasa solidaritas dan inovasi. Yang keempat itu menambahkan inovasi dan kreativitas kita. Yang kelima yaitu untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan kesatuan. Dan yang terakhir yaitu untuk membangun lingkungan yang baik dan juga lingkungan yang enak untuk di tempat yang sangat bertoleransi. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan jika ada orang yang rasis dan tidak menghargai perbedaan? Baik, Fitra di sini akan memberitahu apa yang sebaiknya kita lakukan. Yang pertama, memberitahu mereka dengan tenang tapi tegas. Nyatakan kepada mereka bahwa perkataan atau perilaku mereka bersifat rasis dan menyimpang. Yang kedua, jelaskan stereotip atau komentar mereka salah dan menyinggung. Yang ketiga, ceritakan pengalaman atau dampak dari korban yang terkena rasisme agar mereka bisa tahu perspektif korban. Yang keempat, jika terjadi rasisme di media sosial, maka kita bisa mereport akun atau konten kepada penyedia platform. Yang kelima, jika rasisme sudah terlalu parah, maka kita bisa melaporkan mereka kepada pihak wajib. Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras atau etnis pasal 16, barang siapa yang menunjukkan rasa diskriminasi ras atau etnis, maka mereka bisa dipidana penjara atau didenda. Nah, jadi gitu Nabil. Iya, kayaknya terlalu banyak deh penjelasannya. Bisa langsung ke kesimpulannya aja deh. Boleh banget nih. Ayo kita ke kesimpulan. Nah, teman-teman dan permisa sekalian, kesimpulannya yaitu kita sebagai warga Indonesia harus tahu bagaimana cara menyikapi perbedaan di berbagai keberagaman Indonesia. Kita juga harus sabar menghadapi mereka yang tidak menghargai perbedaan, dan juga kita harus belajar bagaimana cara menghargai perbedaan itu. Keberagaman ini adalah ciri khas dari keberagaman di Indonesia. Banyak pun negara-negara yang iri kepada keberagaman kita. Nah, sehingga kita harus melestarikan dan menjaga keberagaman ini sepenuh hati. Nah, ketika kalian menjaga keberagaman, berarti kalian telah menjaga Indonesia. Jika kalian telah merusak keberagaman, berarti kalian telah merusak Indonesia. Sehingga kalian harus mempersiapkan diri untuk menjaga dan melestarikan keberagaman yang ada di NKRI. Sekian pembahasan materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya berharap kalian akan selalu mengingat materi ini, sehingga nanti kalian bisa menyampaikan materi ini kepada para penerus bangsa berikutnya. Mohon maaf jika ada salah tingkah laku ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian. Dan jika ada kesalahan informasi atau kesalahan materi, kami mohon konfirmasinya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan.